Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Motiatun Nur Alifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode oral atau thoriqah sam'iyah syafawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab, teori dan praktek. Yang pertama ada pengertian. Jadi metode ini adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek penggunaan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata dan bentuk muhawaroh. Selanjutnya ada cara pengaplikasian metode sam'iyah syafawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Secara umum, setiap metode pasti memiliki karakteristik dan langkah-langkah tersendiri. Begitu juga dengan metode ini. Sebagaimana nama metode ini yaitu mendengarkan dan berbicara, maka dalam aplikasinya lebih menekankan dua aspek ini daripada dua aspek lainnya. Kemudian mengenai konsep pengaplikasiannya dapat dibedakan menjadi dua langkah, yaitu langkah umum dan langkah khusus. Yang pertama ada langkah-langkah khusus. Pelajar harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca dan akhirnya menulis. B. Tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog-dialog dengan topik situasi-situasi sehari-hari. C. Latihan harus mengikuti operan conditioning seperti yang telah dijelaskan. Dalam hal ini, hadiah adalah baik diberikan. D. Semua unsur tata bahasa harus disajikan dari yang mudah kepada yang susah atau bertahap. Kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam memberikan respon harus dihindarkan sebab penguatan positif dianggap lebih efektif daripada penguatan negatif, atau biasa disebut dengan prinsip penghindaran kesalahan. 2. Langkah-langkah spesifik atau khusus. A. Pendahuluan memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apresiasi atau tes awal tentang materi atau yang lainnya. B. Penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali, sedangkan pelajar menyimaknya tanpa melihat pada teksnya. C. Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya. Di dalam pengajaran bahasa, teknik ini dikenal dengan teknik peniruan penghafalan. D. Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan yang sulit. Hal ini bisa dikembangkan dengan drill. Dengan teknik ini dilatih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode sam'iyah syafawiyah. Sebagaimana metode langsung, metode audiolingual memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan karakteristik metode ini, kita bisa melihat beberapa aspek kelebihan dan kekurangannya. Aspek kelebihannya antara lain: A. Para pelajar menjadi terampil dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah diberikan. B. Para pelajar mempunyai lafal yang baik atau benar. C. Para pelajar tidak tinggal diam dalam dialog, tetapi harus terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Aspek kelemahannya antara lain: A. Para pelajar cenderung untuk memberikan respon secara serentak atau secara individual, seperti membeo, dan sering tidak mengetahui makna yang diucapkannya. Respon ini terlalu mekanis. B.
Para pelajar tidak diberi latihan dalam makna-makna lain dari kalimat yang dilatih berdasarkan konteks. Sebagai akibatnya, mereka hanya menguasai satu makna atau arti dari suatu kalimat, dan komunikasi hanya dapat lancar apabila kalimat-kalimat yang digunakan diambil dari kata-kata yang sudah dilatihkan ke kelas atau ke siswa. Bahkan, pengajaran struktur kalimat lebih menekankan aspek reseptif. Sebetulnya para pelajar tidak berperan aktif, tetapi hanya memberikan respon kepada rangsangan yang diberikan oleh guru. Jadi gurulah yang menentukan semua latihan dan materi pelajar di kelas. Dialah yang mengetahui jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan di kelas. Dengan kata lain, penguasaan kegiatan dalam teks dapat disebut dikuasai sepenuhnya oleh guru. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.